Tuhan itu baik saudara. Sampai hari ini kesetiaannya sungguh terbukti. Penyertaannya sempurna atas setiap kita. Sebab itu mari kita sama-sama bersuka cita. Ya Tuhan, sebab hari ini harinya Tuhan. Engkau jadikan sungguh luar biasa. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Dia, di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Karena Tuhan itu baik. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan, bersuka citalah. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Ayo saudara, tersenyum, tertawalah, sebab Dia baik. Hey! Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sukacita karena Tuhan. Dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan. Ayo lebih lagi katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka cita, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Ayo lebih lagi bersuka cita. Bersuka, bersuka
bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia sudah amat baik terhadap kita semua. Amin. Kami mau bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lagi kata bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Lagi bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Hosana, 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 Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan,
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Serukan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan. Segala hormat pujian, segala hormat dan kuasa. Oh, haleluya. Jesus, there is none like you, Lord. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide. Healing comes from above. Yes, Lord. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there
kesembuhan dari Tuhan. Suffering children of sin in your arms. There is none like you. Katakan tiada seperti Engkau, tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu mengalir Tuhan, kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti mengalir dari tahtanya yang maha tinggi. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan, menyembuhkan, menjamah setiap kami. Oh, katakan lagi, kasih-Mu, kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu Jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa, pendengar yang setia dimanapun saudara berada, hari ini kembali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang membebaskan. Firman Tuhan itu hidup adanya. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Saya ingat cerita dari bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk di zamannya Musa. Mereka berdosa kepada Musa dan mereka berdosa kepada Tuhan. Dan ada ular yang dikirim oleh Tuhan
untuk menggigit mereka dan banyak daripada sudah meninggal dunia. Tetapi segera mereka panik dan minta tolong kepada Musa, dan Musa pun mendoakan mereka. Dan kemudian ini yang Tuhan suruh Musa lakukan. Musa, kamu buat ular dari tembaga, ular tedung, dan kemudian kamu paku di atas salib, di atas kayu. Itu simbol daripada penyaliban Tuhan Yesus. Saya ingin saudara lihat bahwa walaupun mereka bersalah, walaupun mereka berdosa, tetapi Tuhan ingin menghakimi Tuhan ingin menghakimi si ular tembaga itu sendiri. Ular itu sebagai simbol daripada si jahat yang memagut bangsa Israel. Walaupun mereka bersalah dan berdosa, tapi hati Tuhan ingin mengampuni mereka dan selalu ingin menyembuhkan mereka. Jadi hari ini waktu kita ambil perjamuan kudus, saya ingin saudara ingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang telah menghancurkan bisa daripada ular dan ular itu sendiri. Sakit penyakit, masalah hidup kita, Tuhan Yesus datang menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Mari kita ambil roti yang ada di tangan kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat aku melihat roti ini. Aku melihat lebih daripada roti, tapi pengorbananmu yang sempurna di atas kayu salib. Sehingga segala kuasa si iblis, sakit penyakit bersama dengan racun-racunnya sudah dikalahkan. Setiap kali aku melihat tubuhmu, aku melihat pengorbananmu di kayu salib. Aku melihat si ular tedung itu, si ular yang menggigit itu sudah dikalahkan. Melambangkan sakit penyakit dan masalah hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita ambil cawan di tangan saudara. Bapa, aku mengucap syukur. Bukan racun yang mengalir di tubuh saya, tetapi darah Tuhan Yesus, yaitu kehidupan Tuhan mengalir. Aku terima kesembuhan. Aku terima berkat surga atas dasar pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Bapa, aku terima. Katakan saudara, kami terima. Aku terima berkat daripada Tuhan. Aku terima janji daripada Tuhan. Yes, Lord Jesus. Kami melihat kekalahan daripada si iblis. Kami melihat kekalahan daripada musuh. Dan kami lihat kemenangan yang Tuhan selalu berikan kepada umat-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini percaya kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Jemaat yang setia, pendengar, pemirsa dimanapun saudara berada, hari ini saya tidak sendirian, tapi saudara sudah melihat di tengah-tengah saya ada Pastor Yung Chien. Hari ini kita akan talk show dengan topik forgiveness, pengampunan. Pengampunan yang sejati, pengampunan yang sempurna. Dan saya percaya Pastor Yung Chien juga sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang ingin dia bagikan kepada kita semua. Pastor Yung Chien, thank you for coming. Ya, Pastor, luar biasa untuk berada di tempat ini. Ya, pagi topik hari dalam ini. bulan ini kita masih tentang forgiveness ya. Ya, betul. Pengampunan. Nah, apa yang Tuhan ngomong sama kamu, Chien, supaya kita bisa mendengar firman Tuhan ini? Secara dasar, Pastor ya, pengampunan itu ada suatu fondasi bagi iman kekristenan kita. Kalau kita membangun rumah, biasanya itu fondasinya itu lumayan lama kita bentuk rumah kita. Kita memastikan dulu apa yang berdiri di atas rumah itu bisa kuat dan bertahan lama. Ya, fondasi itu nggak main-main. Kalau fondasinya kuat, rumahnya akan kuat dan bertahan lama. Mau badai datang, mau hujan, mau apapun juga, rumahnya akan tetap berdiri tegak. Demikian juga pengampunan itu adalah suatu fondasi dalam iman kekristenan kita. Kita harus mengerti dengan benar, mengerti dengan baik, supaya apa? Supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan. Supaya kita tidak bisa ada berita dari luar, kita goyang. Ada ini, kita berubah. Kita tetap iman kita tetap di dalam Tuhan, kuat dalam Tuhan, melalui pengampunan yang sejati yang Tuhan berikan kepada kita ini, Pastor. Mengapa, Pastor Yung Chien, kamu bilang ini fondasi? Yakini adalah suatu karya Kristus yang sangat besar bagi diri kita. Kalau kita bisa mengerti arti pengampunan ini, pengampunan forgiveness dalam bahasa aslinya yang saya baca, Pastor ya, adalah aphemi, to depart, pergi, atau aphesis, to send away, dikirim jauh-jauh. Kirim jauh-jauh ya? Nggak lihat lagi. Pokoknya pergi, kirim jauh, nggak dilihat lagi tuh barang itu.
Udah nggak tahu di mana, kita udah nggak ini lagi. Pokoknya hilang aja itu semuanya. Nah itu ada suatu dasar yang sangat ini, di mana Tuhan mau bilangkan kepada kita bahwa saking Dia mengasihi kita, forgiveness, pengampunan dosa-dosa kita itu dikirim pergi, depart. Seperti ini. Nanti kita baca firman lebih dalam lagi. Apa artinya? To send away. Saya rasa di Ibrani juga ada ya, Pastor ya. Firman Tuhan itu, Pastor ya itu. Saya bacakan tuh Ibrani 8 ayat 12. Ini fondasi yang luar biasa. Karena aku akan menunjukkan belas kasihanku kepada mereka dan akan mengampuni perbuatan-perbuatan jahat mereka dan tidak pernah mengingat dosa-dosa mereka lagi. Nah, itu tidak mengingat, dasarnya adalah to send away, to depart. Pergi jauh-jauh. Tidak mengingat lagi. Dan tidak bisa kelihatan lagi ya. Misalnya ini barang ini, saya buang jauh-jauh. Berarti tidak ada di hadirat tidak ada saya. lagi. Sudah tidak. Wow. Malah Tuhan juga tidak mengingat-ingat lagi. Kalau Tuhan diingatkan, Dia juga sudah tidak mengingat lagi semua dosa-dosa kita. Itu yang membuat hidup kita menjadi apa? Menjadi kuat dan berkemenangan. Jadi kita bisa sadar bahwa kita diampuni full ya. Kalau sebelum kita sadar itu, hidup kita tuh ada atas fondasi yang shaky, orang bilang. Goyang. Kena gempa dikit goyang-goyang terus. Salah apa nih? Dan biasanya kesalahan dosa itu membawa hukuman ya. Hukuman. Wah, saya akan dihukum apa lagi nih? Saya kurang taat di mana Tuhan Betul, menghukum betul, saya lagi Pastor. gitu ya. Betul. Setiap ada kejadian yang tidak mengenakan, kita sebaliknya itu lagi. Saya pasti gara-gara ngapain kemarin ya? saya salah sih, makanya hari ini saya jatuh dari tangga. Betul. Mobil ditabrak, apa-apa, sakit, anak sakit, ada masalah keuangan. Kita selalu baliknya lagi, dosa apa ya? Kayaknya saya dulu kayaknya belum apa ini semuanya. Itu adalah suatu fondasi yang masih goyang, Pastor. Kita mau anak-anak Tuhan, jemaat, pemirsa di mana, yakin bahwa pengampunan dosa yang Tuhan berikan pada kita adalah betul-betul suatu yang utuh, yang wholesome. Nggak ada yang sedikit-sedikit dan dibuang jauh-jauh oleh Tuhan. Dan pada waktu kita datang kepada Tuhan, Dia pasti mengampuni dosa kita. Ya karena apa? Bahkan Dia bilang dia tidak ingat-ingat lagi. Tidak ingat lagi. Kadang-kadang, Cian, saya harus jujur ya. Kadang-kadang saya bersalah. Kemudian saya minta ampun sama Tuhan. Iya. Lord, I'm sorry gitu ya. Tapi kemudian saya masih ingat dosa saya tuh. Yang ingat Pastor, yang Tuhan tuh nggak ingat soalnya masalahnya. Nah itu kita harus tahu, Tuhan sudah tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Itu yang membuat hidup kita menjadi apa? Lebih berkemenangan, bisa lebih maju. Jadi kita bisa menjalani hidup itu tanpa takut akan hukuman atas dosa Benar, itu. Pastor. Karena takut itu membuat hidup kita nggak maju-maju. Mundur terus, ketahan, kayak orang keikat oleh takut. Pak Suyung Chen, itu fondasi yang bagus sih. Jadi di mana kita hidup dengan God's conscious, kesadaran akan Tuhan yang baik, bukan kesadaran akan dosa kita yang terus-menerus menghantui kita ya. Betul, Tapi Pastor. saya ada pertanyaan, kalau gitu Tuhan anggap remeh dong dosa. Wah. Masa kita salah dia lupain, dia salah lupain. Wah, dia berarti Tuhan itu bukan yang kudus-kudus Mungkin banget. ada orang seperti itu ya, tapi Tuhan menganggap dosa itu sangat serius banget. Dari mana Serius you tahu sekali. Tuhan anggap dosa Karena itu serius? Tuhan harus mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Dosa kita tuh membawa kematian, Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan mengirim anaknya Yesus Kristus untuk mati atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Jadi korban dosa itu serius. Serius, harus ada korban. Saya ingat Jan, Iya. waktu baca di berita si A di kampung kemudian curi ayam, dikeroyok orang sekampung, dipukul. Iya, betul-betul. Kemudian dia melakukan kesalahan, itu mereka memakai hukum alam yang kurang bagus yang saya tidak rekomen ya. Tapi itu menunjukkan bahwa dengan kesalahan curi ayam, ngapain aja, orang sekampung tuh bisa gebukin orang itu sampai babak belur. Itu dosa dunia, hukum Itu dosa dunia, yang hukum dunia. Cuma curi ayam. Curi ayam. Ya, di dunia ini ada dosa, ya ada dosa dunia. Tapi ada juga dosa spiritual ini nih. Dan Jadi ini sebelum itu Pak Sujan. Jadi dengan curi ayam aja hukumannya segitu, mukul orang kemudian masuk penjara, nggak enak loh Nggak masuk penjara enak, ya. iya. Seminggu, 2 Iya. minggu, sebulan. ya, Apalagi dosa kita kepada Tuhan ya. Ya. Itu korbannya itu nggak cuman penjara, nggak cuman duit $1 juta atau $1 miliar. Tapi kamu bilang tadi
nyawa daripada Tuhan Yesus diberikan. Gak bisa nyawa dari orang lain, gak bisa harta kita, gak bisa hukuman di penjara, tapi harus ada darah yang kudus yang harus dicucurkan. Berarti Tuhan itu nggak anggap remeh dosa ya? Konsekuensi dosa itu priceless. Priceless, dia nggak tahu. bisa dihitung harga sampai-sampai Tuhan Yesus harus datang ke dunia, mati, menebus dosa kita. Benar, Pastor. Wow. Itu serius sekali bagi Tuhan. Ya. Tadi kamu bilang, apa dosa itu spiritual, bisa lanjutkan? Ya, itu dosa itu membuat apa spiritual? Membuat hubungan kita dengan Allah Bapa di surga jadi terputus, Pastor. Kita tidak ada hubungan dengan Bapa, hidup kita tuh akan goyang, nggak akan kuat. Kita akan mengalami masalah demi masalah. Pikiran kita jadi semakin gelisah, khawatir semuanya. Karena apa? Tidak ada Tuhan dalam diri kita. Makanya dosa itu kita perlu yakin, waktu kita menerima Yesus Kristus, Kisah Para Rasul mengatakan siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka semua dosanya akan diampuni. Jan, tadi kamu bilang dosa itu spiritual ya. Saya jadi ingat ayat ini, Jan. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Berarti dari ayat ini Tuhan Yesus ngajarin kita bahwa dosa itu bukan hanya hal fisik. Dosa itu sumbernya itu dari hati kita. Betul, Pastor. Iya. Jadi sebelum saya bunuh orang itu sebenarnya dari hati sudah benci dia terlebih dahulu ya. Makanya tadi kamu bilang dosa itu bukan hanya jasmani ya, tapi mulai dari kedalaman hati kita. Iya, betul, Pastor. Makanya saya ingat Pak Suincet bahwa ada orang yang dia berdosa, dia bersalah, dia pukul orang misalnya. Dia dimasukin oleh polisi ke penjara. Habis itu dia keluar dari penjara, malah kadang nggak berubah. Belakangan ini kamu pernah dengar nggak cerita? Ada satu nama, saya nggak usah sebut ya. Iya. Keluar dari penjara, sudah sama saudaranya berantem. Berarti dosa itu lebih daripada hanya sekedar masalah fisik. Tapi sesungguhnya itu masalah rohani. Masalah di hati, masalah rohani. Masalah yang dalam banget dalam diri kita. Makanya solusinya nggak bisa hanya dikurung dalam penjara. Masalahnya harus perubahan hati. Harus ada sesuatu yang membuat hati kita itu berubah, Pastor. Dan salah satunya adalah mengerti pengampunan Kristus yang sejati. Firman Tuhan mengatakan, Pastor, di Efesus 4:31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ini dari hati nih, fitnah, kegetiran ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau kita yakin Allah telah mengampuni kita, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa mengalahkan semua dosa yang dalam di hati kita. Yang tadi yang dosa yang sebenarnya spirit itu Spirit ya? dalam itu tuh. Ya. Jadi menurut kamu pengampunan dosa itu adalah hal spiritual yang Tuhan lakukan yang merubah hati kita gitu? Yes, itu penting, Pastor. Hati kita diubah dulu oleh keyakinan bahwa Yesus tuh telah mengampuni segala dosa kita. Sudah itu, hidup kita akan dirubah. Dari perkataan kita, dari kelakuan kita, dari semua-muanya. Tapi yang paling penting, hati kita tuh diubah dulu oleh keyakinan akan pengampunan dosa. Ada contoh nggak di Alkitab? Saya itu? cerita, Pastor ya. Ada ini cerita Alkitab, saya suka ini nih. Suatu hari Yesus Kristus diundang oleh seorang Farisi untuk makan ke rumahnya. Orang Farisi loh, undang loh ini loh ya. Dinner nih, makan malam di rumahnya. Dan pada saat di rumah itu ada seorang perempuan terkenal. Terkenal bukan karena dia artis, karena apa? Tapi seorang pendosa. Tapi terkenal, semua orang tahu semuanya. Dia datang, dia tahu Yesus ada di situ, dia samperin Yesus Kristus. Dia samperin, udah gitu dia membuka buli-buli minyak wanginya. Minyak wangi mahal itu, aduh, kemarin saya bertanya sama istri saya, itu frankincense berapa sih harganya? 10 mili bisa sampai 1 juta rupiah. Waduh. 10 mili, 1 mili 100.000. 1 mili itu dikit banget. Iya. Untuk cuci kaki nggak cukup. Tapi kita baca perempuan ini membuka buli-bulinya dan menyeka rambut Tuhan Yesus dan mencium dan meminyakinya dengan minyak wangi ini.
Wow. 10 mili tidak cukup Itu untuk untuk kaki loh ya. kaki, rambut nggak cukup, harus banyak buli-buli. Wow. Dan harganya luar biasa, Wow, Pastor. wow, wow. Perempuan ini kenapa begini? Saya yakin dia pernah bertemu dengan Yesus Kristus. Dan waktu dia dengar Yesus ada di situ, hatinya yang sudah berubah datang untuk menyembah dia. Pada saat dia datang ke rumah orang Farisi ini perempuan bukan orang berdosa lagi. Bagi manusia, memang dia masih yang begitu. Tapi di mata Tuhan, dia adalah orang yang benar, Pastor. Hatinya apa? Hatinya udah benar. Dan dia datang, dia menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan segala apa yang dia miliki, hatinya sudah berubah. Hati yang berubah, perkataan, perlakuannya semua berubah semuanya. Sama seperti kita, kalau kita bisa mengerti hakiki daripada pengampunan dosa ini, maka hati kita pasti Tuhan ubahkan. Saya ingat itu cerita itu yang kamu sebut tuh, Jen. Tuhan Yesus membuat sebuah statement. Dikatakan bahwa perempuan ini mengasihi saya begitu besar. Buktinya tuh apa? Kaki Tuhan Yesus dicium. Kemudian dilapin dengan rambut. Ini kan mahkotanya seorang perempuan. Rambut itu harus dijaga rapi, bukan untuk kaki. Berarti itu ekspresi daripada perempuan itu begitu mengasihi Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa dia bisa begitu mengasihi Tuhan, padahal si Simon orang Farisi yang ngundang Tuhan Yesus, cium Tuhan Yesus saja tidak, bersihin kaki Tuhan Yesus, kasih air untuk bersihin kaki Tuhan Yesus juga enggak. Sebuah kontras adalah seorang tokoh agama yang tidak mengasihi Tuhan dan seorang jahat itu ya, orang pelacur itu betul, Pastor. Yang begitu mengasihi Tuhan. Rupanya itu ada satu ayat yang mengagetkan. Dikatakan karena perempuan itu telah diampuni dosanya yang banyak. Nah, Tuhan bilang sudah diampuni, dan perempuan ini percaya bahwa dosanya yang banyak itu sudah diampuni. Dan sudah apa? Tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah mengingat dosa-dosa perempuan ini di rumah Simon itu. Malah dipuji perempuan itu. Yang dulu-dulu, kehidupan yang dulu, Tuhan sudah tidak ungkit-ungkit lagi. Simon berusaha untuk ungkit. Tuhan, kau tahu nggak siapa? Siapa ini? Ini adalah anakku yang sudah diampuni. Yang hidupnya sudah berkemenangan. Berarti, Chen, ada yang tadi kamu bilang ya, bahwa pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita mempunyai efek merubah hati kita. Berarti itu adalah jawaban spiritual menyembuhkan hati kita, sehingga otomatis lawan dosa itu kan kasih. Lawan kasih itu kan dosa. Jadi kalau saya diampuni, kalau kita diampuni, kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, kita sudah jadi benci sama dosa. Kita sudah tidak mau berteman sama betul, dosa. Betul, Pastor. Itu kekuatan. Sedangkan orang kalau salah hanya dihukum secara fisik di penjara, itu belum tentu menjawab persoalan. Walaupun kita tidak anti pemerintah, memang secara fisik hukum harus berlaku ya, ditegakkan. Tapi dari cara Tuhan mengeluarkan kita dari dosa adalah dengan cara rohani, yaitu mengampuni kita ya. Iya, betul, Pastor. Itu sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kalau kita mengerti akan pengampunan daripada Tuhan. Kita mengerti akan apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan dosa-dosa kita sudah dibuang jauh-jauh. Nggak balik lagi. Malah dulu ada orang Israel, Pastor ya, saya ada cerita juga, suka melakukan suatu tradisi mereka ya. Setiap kali ada hari tertentu, mereka mengambil 2 kambing jantan. Ini di imamat, Pastor. 2 kambing jantan, 1 untuk korban dosa. Mereka sembelih, korban bakaran dosa. Satunya lagi, kambing jantannya ini, ditumpangin tangan oleh imam, dan semua dosa Israel seakan dipindahkan ke kambing jantannya satu yang ini, yang masih hidup. Setelah itu kambing jantannya dibuang ke wilderness. Disuruh diusir. Kadang-kadang ditemenin ke tempat jauh, diusir jauh-jauh. Jangan balik-balik lagi. Melambangkan apa? Ada korban, kambing jantan 1 dikorbankan, dibunuh, disembelih, 1 lagi dibuang jauh-jauh. Artinya apa? Yesus mati bagi dosa kita, dan dosa kita tuh sudah dibuang jauh-jauh, dilambangkan dengan kambing jantan ini. Itunya apa? Tuhan sudah tidak mengingat-ingat lagi semuanya itu. Itu luar biasa. Luar biasa ya. Apa yang Tuhan lakukan di perjanjian lama, di perjanjian baru ini Tuhan nyatakan dengan kasih-Nya. Makanya tadi kamu bilang definisi mengampuni itu send away. Send away.
Yaitu dibuang jauh-jauh sehingga tidak diingat. seperti kambing jantan yang dibuang jauh-jauh ke tempat yang wilderness. Saya jadi ingat lagu nih, Chan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Luar biasa, Pastor ya. Kok bisa ya Tuhan begitu ya, Chan? Begitu kasihnya Tuhan pada kita. Dari awal Tuhan sudah mengasihi kita, dan Tuhan dari awal Tuhan sudah mau melakukan pengampunan, forgiveness. Dia tahu anak-anak Tuhan tidak sanggup. Dia tahu kita itu ada di bawah dosa. Makanya dia datang ke dunia ini untuk membebaskan kita. Beda ya Pak Suyungchen ya dengan cara manusia ya. Kalau orang mukul saya itu, saya pengen pukul balik. Tapi waktu saya pukul balik, ternyata dia juga luka lagi, dia cari kesempatan lagi, pukul balik saya lagi di lain kesempatannya. Makanya perjanjian lama itu begitu ya, mata ganti mata, hidung ganti hidung, kaki ganti kaki, hidup ganti hidup. Tapi Tuhan Yesus kasih a new covenant, perjanjian baru. Aku akan berbelas kasihan kepada umatku. Aku akan mengampuni dosa mereka dan bahkan gak ingat-ingat lagi. Ya betul, Pastor. Dan tadi kamu bilang saya senang. Dia tidak ingat dosa saya itu membuat nilai hidup saya itu lebih menjadi dipulihkan. Iya ya. Saya ini orang yang dibenarkan. Kenapa saya harus berdosa? Kenapa saya harus pukul orang lain? Kenapa saya harus benci orang lain? Padahal hati saya sudah dikasih hati yang baru sama Tuhan. Itu semacam kita diingatkan lagi oleh Tuhan. Kamu sudah diampuni dan kamu bisa untuk mengalahkan semua hal-hal negatif yang ada dalam hati kamu. Pak Suyungchen, apa advice kamu kalau saya itu masih mengingat-ingat akan dosa saya? Nah, balik lagi ke firman Tuhan, Pastor. Manusia memang selalu gampang ingat-ingat kesalahan orang lain, ingat-ingat kesalahan diri sendiri juga. Ya, susah lupanya. Satu yang bisa lupakan adalah balik lagi pada firman Tuhan. Terus baca firman Tuhan, imani, yakinkan bahwa Yesus Kristus sudah mengampuni kita dosa 100% dan sudah tidak dia ingat-ingat lagi. Kalau Tuhan aja nggak ingat dosa kita, kenapa kita ingat-ingat dosa kita? Karena manusia itu masih lemah, Pastor. Tendensinya manusia itu mengingat dosa orang lain kepada kita. Apalagi kalau diingetin orang lain lagi. Kita langsung ini. Tapi ya puji Tuhan, Yesus memberikan kita kekuatan. Kalau kita usaha sendiri, kita akan ingat-ingat sepanjang hidup Tuhan. Tapi dengan Tuhan, dengan kita diyakinkan oleh Tuhan, saya percaya hati kita akan dipulihkan, Pastor. Wow. Pak Suyungchen, ada advice nggak buat kita semua nih yang dengar firman Tuhan tentang forgiveness ini? Ya, forgiveness, pengampunan dosa dari Tuhan adalah suatu dasar yang sangat penting dalam iman kita dalam kekristenan ini. Kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa Yesus memberikan pengampunan itu dan kita terima dengan hati yang kudus. Gitu ya, jangan kita harus terima. Tuhan berikan, kita harus terima. Dan kita harus yakin kenapa? Pengampunan itu tidak akan hilang. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib, sudah selesai. Tidak akan hilang, akan ada terus. Pengampunan itu ada Tuhan. Sudah kita terima, nggak bisa hilang gitu. Dan kita harus yakin itu, Pastor. Betul ya. Hidup kita pasti akan diperbarui terus. Pak Suyungchen, belakangan ini kita dengan pandemi itu kan kita cuci tangan. Waktu kita udah cuci tangan, kita confident ya. Saya sudah bersih, tidak takut sama COVID lagi. Karena cuci tangan, karena dokter bilang cuci tangan 20 detik udah bersih. Nah kalau ini aja kita percaya tangan kita jadi bersih karena sabun, masa kita nggak percaya darah Tuhan apalagi, Yesus yang mengampuni dosa Pastor, kita? Iya. Kalau kita, ya betul Pastor, itu bagus banget. Tangan saya kotor nih, cuci buru-buru ya pakai disinfektan ya. Sama juga kalau hati kita ada keraguan, baca lagi firman Tuhan. Firman Tuhan itu disinfektan yang luar biasa. Dosa sebesar apapun juga, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh darah Tuhan Yesus Kristus.
setiap hari kita makan firman ini, maka hidup kita itu luar biasa, Pastor. Mas Vincent, saya ada satu cerita yang saya kayak pengen share nih. Ini pengalaman hidup saya udah lama sekali hubungan sama papa sama mama. Ini cerita dulu ya. Papa sudah pasti berubah lah ya. Saya cerita ini, papa saya itu dulu memang saya juga agak ada nakalnya ya. Suka main basket dan kemudian kacamata pecah. Ya, papa saya lihat saya pulang dengan tanpa kacamata, kan udah pecah, nggak bisa pakai lagi kan. Dia udah nasehatin saya, tapi saya masih bandel. Sampai satu saat itu dia udah capek nasehatin saya juga. Di samping itu juga emosinya pada waktu itu ya. Sekarang papa sudah berubah lah. Itu zaman dulu. Zaman saya masih kecil. Jadi dia ambil selang, dia pukul. Jadi saya menjadi orang yang keras. Jadi papa saya bilang, siapa yang pecahin kacamatanya? Yang pecahin kacamatanya si Alyong. Saya padahal yang pecahin kacamata saya. Alyong Pak. Jadi karena dipukul sakit, jadi ngomong ke orang lain yang salah, blame shift ke orang lain. Tapi beda sama mama saya. Mama saya ini setelah saya makan malam selesai habis mandi, mama saya ketuk kamar saya. Siapa? Saya, kata mama. Udah masuk, Ma. Nah, mama saya itu, waduh luar biasa. Dia itu nggak nanya-nanya kesalahan saya loh. Sebelum itu loh, dia ambil balsem kaki saya atau tangan saya bekas pukulan dari papa saya itu, dia beresin, dia dia obatin. Sampai saya nggak tahan, Saya nggak tahan kalau tadi sama papa saya ditanya siapa yang salah, walaupun saya salah, saya blame ke orang lain. Tapi kalau sama mama saya, belum sempat dia tanya apa yang terjadi tadi, saya udah langsung bilang, Ma, aduh Ma, sorry lagi Ma, saya salah lagi Ma. Saya yang pecahin kacamata. Jadi hati saya itu dilunakkan, ditransformasi oleh apa yang mama saya lakukan buat saya. Oleh kasih mama ya. Oleh kasih mama. Kalau papa dengan kekerasan. Jadi saya bisa relate apa yang tadi kamu katakan, pengampunan itu sebagai fondasi kekristenan. Karena zaman dahulu itu yang saya rasakan. Dengan kasih mama saya kepada saya, walaupun dia tahu saya berdosa, dia tahu saya salah, dia tahu saya bohong, ya. Tapi kasihnya itu merubah hati saya. Sehingga saya nggak mau tuh bohong sama mama saya. Malah sebelum dia tanya saya sudah ngaku. Tapi kalau sama papa saya, karena saya sudah takut dengan rotan, si Alyong terus yang kena. Padahal memang kadang ada si Alyong, tapi kadang juga saya. Luar biasa, Pastor. Itu kasih Tuhan tuh. Demikian juga Tuhan, Pastor, Dia mengasihi kita dengan seutuhnya. Tidak ada apa-apa di baliknya. Mengasihi kita dengan sepenuhnya. Kita bersyukur sekali, selain mengasihi, Dia mati bagi kita, dosa kita Dia ampuni. Kasih yang agape, unconditional, tanpa syarat. Dan pengampunannya juga sampai Dia tidak ingat-ingat lagi. Kalau kita bisa terima semuanya itu, saya yakin hidup kita akan berkemenangan luar biasa seperti firman Tuhan, Pastor. Saya bisa tolong doain jemaat? Oke. Bagi jemaat, jemaat pemirsa, pendengar dimanapun saudara berada, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa yang Kau telah berikan kepada kami semua. Kami yakin Tuhan bahwa dosa-Mu Tuhan yang telah dibayar dengan darah anak-Mu yang kudus sanggup untuk mengampuni segala dosa kami Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami adalah hidup yang berkemenangan. Tuhan. Kami percaya dosa kami semua sudah diampuni dan sudah tidak diingat-ingat lagi ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengasihi anak-anak Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Di saat-saat seperti ini, Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Engkau adalah sumber Tuhan, benteng kami Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin Tuhan, hidup kami Tuhan akan Tuhan bisa kami lalui Tuhan. Setapak dari hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi bulan. Karena Engkau selalu bersama-sama kami dan senantiasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Pemirsa, pendengar yang setia, Anda sudah dengar bahwa Tuhan itu pengampunan Dia luar biasa. Sudahkah saudara tahu bahwa kalau saudara datang kepada Dia, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa apapun yang saudara pernah lakukan akan diampuni. By the way, sudah tidak bisa
membersihkan dosa saudara sendiri. Diperlukan korban tubuh dan darah Tuhan Yesus yang rela mati untuk dosa saudara dan saya. Kalau saudara mau percaya Tuhan Yesus, saudara boleh ikutin doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hati, menerima Engkau, percaya sama Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku yang mengampuni semua dosa-dosa dan pelanggaranku. Dalam nama Tuhan Yesus, jadikan aku anak-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Apabila saudara sudah berdoa demikian, saudara bisa yakinkan diri saudara adalah putra-putri kerajaan Allah. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar, saya sama Pastor Yung Chen undur diri. Dan karena waktu kita sudah habis, kita ketemu di kesempatan yang berikut. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan ibadah streaming Jakarta City Blessing. Saya percaya firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Bagi Anda yang membutuhkan bantuan doa, Anda dapat menghubungi nomor di bawah ini. Ada sebuah ungkapan yang berkata bahwa hadiah adalah pemberian yang menunjukkan suatu hubungan kedekatan, hubungan kekeluargaan, ataupun hubungan seorang sahabat. Dan Bapa di surga telah memberikan kita hadiah, yaitu Yesus Kristus, karena Ia menunjukkan bahwa Ia adalah Bapa yang dekat dengan kita, sehingga Ia menginginkan seluruh dosa kita diampuni dan kehidupan yang kekal menjadi milik kita. Karena hadiah yang kita terima itulah sehingga kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas hadiahnya yang tidak ternilai. Akun gereja ada di layar kaca Anda. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. And now I'm found, I was blind, now I can see. Your blood has burned and set me free.